Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya musuh PKI yang sebenarnya di dalam negeri ini adalah umat Islam dan militer, terutama Angkatan Darat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman dari Aliansi Rakyat Bergerak Surakarta untuk menyampaikan mengenai eksistensi maupun keberadaan PKI di saat pemerintahan Bapak Prabowo. Namun sebelum saya masuk ke judul itu, mungkin ada beberapa istilah yang perlu difahami untuk kita semuanya, agar apa yang menjadi gerakan kita, siapa musuh kita yang sebenarnya tidak salah alamat. Bermunculan mengenai beberapa istilah, antara lain mengenai neo-PKI, komunis gaya baru, neo-komunis. Kalau kita terjebak dengan terminologi politik yang itu, maka apa yang sesungguhnya menjadi musuh kita akan terlepas. Kalau kita berpijak kepada ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66, bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah PKI. PKI yang berontak tahun 1948, kemudian diulangi lagi pada tahun 1965. Sehingga dalam hal ini kita menggunakan terminologi politik PKI gaya baru. Bedanya di mana antara PKI yang berontak tahun 4865 dengan sekarang? Kalau tahun 4845 gerakan PKI itu dengan kekerasan, tapi sekarang ini PKI merubah modus operandinya, yaitu masuk ke dalam sistem pemerintahan, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Saya ingin menjelaskan kalau kita terjebak dengan istilah komunis gaya baru. Komunis itu orangnya, ideologinya namanya komunisme. Kalau kita melawan komunis gaya baru, belum tentu mereka itu anggota PKI. Tidak semua komunis orangnya menjadi anggota PKI, tapi semua anggota PKI adalah komunis. Contohnya misalnya Partai Umat. Apakah setiap umat menjadi anggota partai? Kan tidak. Tetapi anggota partai pasti adalah umat. Begitu juga mengenai Partai Sosialis Indonesia. Apakah seorang sosialis pasti menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia? Tidak. Nah, inilah yang harus kita berhati-hati di dalam penggunaan istilah. Selain itu juga ada istilah neo-PKI, PKI baru. Nah, kalau PKI baru kan belum pernah berontak. Mereka bisa berdebat seperti itu. Oleh karenanya kita menggunakan istilah PKI gaya baru, yaitu PKI yang berontak tahun 48 dan 65, cuman modus operandinya yang berbeda, yaitu masuk ke dalam sistem pemerintah, mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Apakah berhasil? Kalau kita memperhatikan di lapangan, mereka telah berhasil masuk ke dalam sistem pemerintahan. Buktinya apa? Ripka Ciptaning, anggota DPR RI dari PDIP, dia mengatakan, aku bangga menjadi anak PKI. Ini salah satu bukti fakta diakui sendiri oleh anggota PKI. Kemudian juga peluang munculnya PKI gaya baru di permukaan, ini antara lain mengenai ketetapan Mahkamah Konstitusi tahun 2004, di mana pada waktu itu sebelumnya ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 pasal 60G, di mana karantina politik yang dijatuhkan pada PKI itu hapus. Bukan hapus, tetapi masih melarang. Namun ada protes ke Mahkamah Konstitusi, sehingga tahun 2004 maka Mahkamah Konstitusi memutuskan dan membatalkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2003, sehingga ini menjadi payung hukum bagi anggota PKI untuk punya hak pilih dan dipilih. Nah, dari sini mereka dengan mudahnya masuk ke dalam sistem pemerintahan, baik itu di eksekutif, legislatif maupun ASN. Kemudian pada periode pertama
Bapak Jokowi itu lebih banyak dikendalikan oleh kekuatan Amerika saat itu Obama. Nah, Obama tidak memberikan peluang Amerika untuk bangkitnya PKI karena memang PKI itu musuh bebuyutan dengan Amerika. Tapi justru yang di periode yang kedua ini, maka peluang untuk muncul PKI sangat kelihatan sekali. Kalau ada yang mengatakan, buktikan bahwa PKI itu muncul lagi. Saya inventarisasi ada beberapa fakta. Jumlahnya itu kurang lebih 26. Namun di sini yang saya tulis hanya 16. Yang pertama, bangga menjadi anak PKI oleh Repka Ciptaning. Yang kedua, lebih dari 200 masuk menjadi wakil rakyat. Kemudian yang ketiga, lebih dari 15 juta tidak termasuk anggota, tidak masuk keluarga adalah anggota PKI. Yang keempat, hilangkan sejarah G30 SPKI. Kemudian yang kelima, tulisan G30 SPKI agar kata-kata PKI dihilangkan. Yang keenam, cabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Yang tujuh, negara untuk minta maaf kepada PKI karena mereka mengatakan bahwa sesungguhnya yang korban adalah PKI. 8. RUU haluan ideologi negara, haluan ideologi Pancasila minta dirubah, dipersempit dari Pancasila menjadi Ekasila, kemudian menjadi gotong royong. Sehingga peran ketuhanan yang Maha Esa ini seakan-akan disingkirkan. Yang kesembilan, menghilangkan peran agama di masyarakat. Agama itu urusan masyarakat, bukan urusan negara. Kemudian agama tidak perlu diajarkan di sekolah-sekolah. 12. Kriminalisasi tokoh-tokoh Islam. 13. Setuju adanya free sex, homoseks. 14. PKI minta direhabilitasi dan ganti rugi. 15. Madrasah dihapus dalam RUU Sikdiknas. 16. Yel-yel anti Arab dan seterusnya, kira-kira ada 26 lebih. Ini yang membuktikan, kalau ada yang tidak percaya, siapa yang minta ini kalau bukan PKI? Ini bukti bahwa PKI itu sudah mulai eksis di permukaan. Kemudian, apa yang menjadi model gerakan PKI gaya baru? Antara lain, membuat grup-grup diskusi, terutama generasi muda. Karena yang diharapkan untuk meneruskan perjuangan PKI adalah anak-anak muda. Kemudian 2, bicara masalah lingkungan, HAM, dan sebagainya yang dilakukan oleh sebagian LSM. Yang ketiga, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang keempat, memutar film pendek, menyudutkan lawan-lawan politiknya. Yang kelima, mengeluarkan beberapa buku, antara lain Bangga Menjadi Anak PKI. Yang kedua, Gerakan Rakyat dan Perubahan. Yang ketiga, membongkar tabir pemalsuan sejarah. Jadi sejarah yang ada sekarang ini dianggap sejarah yang salah karena menyudutkan PKI. Mengapa PKI dapat eksis pada waktu itu? Yaitu adanya indikasi yang kuat, ya. Terutama bukti pernyataan Repka Ciptaning bahwa bangga menjadi anak PKI. Yang kedua juga adanya campur tangan Cina dengan agendanya jalur sutra maritim. Ini dimanfaatkan oleh PKI untuk bisa eksis. Inilah beberapa catatan sebelum saya masuk ke judul yang dikehendaki oleh FKM. Maka sekarang saya akan mencoba masuk ke judul tersebut, yaitu mengenai eksistensi atau keberadaan PKI di saat pemerintahan Bapak Prabowo. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya musuh PKI yang sebenarnya di dalam negeri ini adalah umat Islam dan militer, terutama Angkatan Darat. Kebetulan pada saat ini Bapak Prabowo adalah seorang Islam, haji, kemudian juga mantan Jenderal Angkatan Darat. Dengan dua modal ini, maka saya melihat peluang bangkitnya PKI gaya baru
tidak sebebas sebelum dipegang oleh Bapak Prabowo. Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, celah untuk bangkitnya PKI Gaya Baru sudah tertutup. Celahnya tertutup. Namun, apakah setelah tertutup kita tinggal diam? Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mampu memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Kalau tidak, kita akan rugi dengan sendirinya. Maka di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini, mari bersama-sama kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan agar PKI Gaya Baru tidak sempat untuk muncul seperti periode yang sebelumnya. Yang pertama, setiap peringatan G30 SPKI supaya kita rame-rame memutar film tentang gerakan G30 SPKI tahun 2065. Kemudian yang kedua, sosialisasi ke masyarakat mengenai TAP MPRS 25 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99. Ini perlu disosialisasi ke masyarakat agar masyarakat itu tahu bahwa sesungguhnya yang menjadi musuh negara adalah PKI Gaya Baru. 3. Utamakan peran agama Islam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia di seluruh lapisan masyarakat. 4. Bentuk forum-forum diskusi generasi muda, terutama remaja masjid, agar mencetak kader-kader yang anti komunis. 5. Buat selebaran singkat, padat, bertanggung jawab untuk disebarkan setiap Jumat pada sholat Jumat. Kemudian yang keenam, galakkan kembali pelajaran sejarah perjuangan rakyat dalam merebut kemerdekaan. Yang 7, aktifkan gerakan bela negara dan lain-lain. Semoga dengan gerakan-gerakan ini akan bisa mencegah munculnya PKI Gaya Baru yang jelas-jelas menjadi musuh negara, terutama musuh umat Islam dan juga TNI khususnya Angkatan Darat.